Apakah para kiai, para ustadz itu termasuk mustahiq zakat atau orang yang berhak menerima zakat? Yang kita ketahui tentu mustahiq zakat itu ada 8 ya. Kama qala ta'ala innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Al-ayah. Pertama fuqara, kedua masakin, ketiga amil, keempat mu'allaf, kelima riqab, keenam gharimin, 7 sabilillah, dan terakhir 8 ibnu sabil. Lah di sini gak ada kata-kata kiai ataupun ustadz yang menjadi mustahik zakat. Kok kenapa ada ulama yang menyatakan bahwa kiai dan ustadz itu berhak menerima zakat? Oke. Secara perspektif ilmu tafsir, kiai dan ustadz itu termasuk ke dalam sabilillah. Nah, itu termasuk ke dalam sabilillah. Meskipun banyak para mufassir yang menafsiri lafaz sabilillah ini ai fil guzzah, adalah tentara perang. Nah, sabilillah itu kan artinya orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, orang yang berjuang di jalan Allah di sini banyak ulama yang menafsiri bahwa adalah tentara perang gitu, yang berjihad gitu. Tetapi ada juga ulama yang menafsiri bahwa siapa saja yang berjuang di jalan Allah, entah dengan tenaganya, entah dengan hartanya, entah dengan ilmunya, itu sabilillah. Termasuk ulama. Ulama itu orang yang berjuang di jalan Allah dengan ilmunya, dengan tenaganya, siang hari, malam hari, sore hari, pagi hari, mengerahkan seluruh tenaganya dan ilmunya diberikan kepada santri, yaitu semata-mata ya berjuang fisabilillah. Salah satu ulama yang berpendapat demikian, mufassir yang terkenal adalah Syekh Wahbah Al-Juhaili. Alasannya kenapa? Simple. Li'annal ibrah bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang dipakai ibarah dalam ilmu tafsir atau dalam ulumul Quran itu keumuman lafadznya, umumil lafzi la bi khususi sabab, bukan kekhususan sebabnya. Jadi ya umumnya lafaz sabilillah itu siapa saja yang berjuang di jalan Allah, maka dia juga termasuk sabilillah dan berhak menerima zakat, berhak menjadi mustahik zakat. Nah, ya. Seperti contoh gini, dalam ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dari situnya apa ya? Wa anfiqu fisabilillah ya. Itu yang menjadi istinbat hukum, nah, atau istidlalnya para ulama yang mengharamkan rokok gitu. Jadi istidlal atau istinbat hukumnya diambil dari ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kamu membinasakan dirimu sendiri, atau janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dalam kecelakaan. Oke. Ketika ulama ini mengusung konsep al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab, maka bisa jadi rokok itu haram. Merokok ya, mohon maaf, merokok itu haram. Bukan rokoknya, karena kalau rokoknya itu barang itu tidak bisa tertaklif oleh ahkam syariah. Nah, ahkam syariah itu taklifnya adalah fi'lul mukallaf ya, pekerjaan orang mukallaf. Jadi pekerjaannya bukan barangnya, merokoknya bukan rokoknya. Nah, kalau mengusung konsep umumil lafzi, jelas rokok itu haram bagi orang yang benar-benar dipastikan ya, memiliki penyakit paru-paru. Dan rokok itu dipastikan bisa membahayakan orang yang memiliki penyakit paru-paru. Merokoknya haram. Begitupun gula. Orang yang menderita penyakit diabetes ketika mengonsumsi gula, maka diabetesnya akan tambah parah, bahkan bisa jadi mati gitu. Bisa jadi membunuh. Gula berarti mengonsumsi gula itu juga haram. Nah, tetapi ketika memakai konsep khususi sabab gitu ya, kekhususan sabab,
Ayat di sini menceritakan tentang perang. Yang dimaksud wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah mencelakakan diri sendiri, itu dalam hal perang. Apa contohnya? Kita sendirian, nggak punya pasukan, nggak punya senjata, kok berani perang melawan orang kafir, itu bunuh diri namanya, itu haram. Nah, begitu juga dalam ayat innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Nah, di sini menceritakan tentang katimul ilmi, dibahas dalam kitab Rawa'iul Bayan. Nah, kitab siri ayatil ahkam Syekh Muhammad Ali As-Subuni. Hal hadhil ayah khosotan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Apakah ayat ini dikhususkan kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi? Enggak. Siapa saja yang menyembunyikan ilmu, itu yang menyembunyikan ma'angzalna minal bayyinat, itu dilaknat. Itu dilaknat. Meskipun kekhususan sabab dalam ayat ini adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang pada saat itu sudah mengetahui akhbarun nubuwah, kabar kenabian kanjeng Nabi, tetapi hal itu diumpatkan, disembunyikan, tidak diceritakan kepada umatnya, itu dilaknat. Tetapi dengan konsep umumil labdi, kita sebagai orang muslim juga tertaklif hukum bahwasannya orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Wallahu a'lam.